Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Syawal Karo-Karo. Di dalam video kali ini saya di sini akan menjelaskan tentang dakwanya Rasulullah Muhammad SAW di kota Mekah. Untuk itu, mari kita sama-sama like video ini, komen video ini, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis. Selamat menonton. Dakwanya Rasulullah Muhammad SAW di kota Mekah, atau sering disebut dengan periode Mekah. Yang pertama, sejarah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir sekaligus Rasul yang diangkat pada tanggal 17 Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijriah, tepatnya di usia 40 tahun. Pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW sedang bertahanus di dalam Gua Hiro, yang mana Gua Hiro berada di Jabal Nur di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu turunnya Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian setelah turun wahyu pertama, turun pula wahyu kedua, yaitu surah Al-Mudatsir ayat 1-7, yang mana di dalamnya berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad SAW berdakwah menyiarkan ajaran agama Islam kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Adapun tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah yaitu agar masyarakat di kota Mekah mampu meninggalkan kejahiliannya, baik itu di bidang agama, moral, dan hukum, sehingga mampu menjadi manusia yang mempercayai kebenaran atas putusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran agama Islam yang disampaikan, serta dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW saat berdakwah. Adapun ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW saat berdakwah yaitu yang pertama tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua tentang persaudaraan dan kesatuan, yang ketiga tentang hari kiamat sebagai hari pembalasan, dan yang keempat yaitu kesucian jiwa. Yang keempat, strategi atau cara Nabi Muhammad SAW saat berdakwah. Ada dua cara yang dilakukan Nabi Muhammad SAW saat berdakwah. Yang pertama, secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, secara terang-terangan. Yang pertama, secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, menyerukan agama Islam kepada sahabat, kerabat, serta singgah orang-orang di sekitar rumahnya. Orang-orang yang masuk Islam pada waktu itu disebut atau diberi gelar dengan As-Sabiqul Awwalun, atau orang-orang yang masuk Islam pada generasi pertama, yang terdiri dari Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, dan masih banyak lagi. Kedua, secara terang-terangan. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan dimulai pada tahun keempat kenabian, setelah turun wahyu berisi tentang perintah Allah, yaitu dakwah secara terang-terangan. Tetapi dalam menjalankan dakwah Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak hanya menemukan orang-orang yang mempercayai sekaligus langsung masuk Islam, tetapi ada beberapa orang yang menolak, bahkan menentang dengan hadirnya agama Islam. Salah satunya adalah kaum Quraisy. Mereka keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kewajiban. Mereka juga menolak adanya kehidupan setelah kematian, dan mereka
ingin menghentikan juga dakwah Nabi Muhammad SAW karena dalam ajaran Islam tidak boleh menyembah berhala. Dalam menghadapi tantangan kaum Quraisy tersebut, salah satu cara Nabi Muhammad SAW adalah dengan menyuruh para sahabat untuk hijrah ke Abasyah karena raja di sana memberikan keamanan. Sekian penjelasan mengenai dakwanya Rasulullah Muhammad SAW di kota Mekah. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa follow IG saya Sawal_853. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.